Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka bulan Juli part ketiga. Sepertinya kita lama banget di liburan, berasa banget liburnya panjang. Kita masih akan ada podcast Suka-Suka lagi, kayaknya satu kali lagi sebelum akhirnya kita masuk ke paruh musim kedua di British GP Silverstone. So, yang pertama kita bahas adalah soal Goodwood. Jadi, Goodwood Festival kemarin itu adalah Goodwood Festival yang bisa dibilang paling rame dan paling berkesan untuk para fansnya dunia balap. Karena yang di sana itu bukan cuman motor yang dipamerin, F1 juga, mobil balap GT semua ikutan. Jadi yang bikin istimewa adalah para rider MotoGP itu yang aktif membalap sekarang itu pada nongol. Biasanya mereka nggak pernah nongol, yang nongol itu paling yang pensiun, test rider, legend-legendnya itu nongol. Tapi rider yang aktif balapan itu nggak bisa. Kenapa? Karena biasanya itu bentrokan sama jadwal balapan. Nah, untungnya tahun ini Kazakhstan GP itu batal. Jadinya mereka punya waktu untuk nongol di Goodwood. Ada Pol Espargaro yang lu bayangin lagi proses penyembuhan, tetap juga dia turun di hari Kamis. Bayangkan itu cuaca hujan, tetap dia bawa motornya. Terus sebenarnya Papa Lucas dijadwalkan untuk turun, tapi ya you know lah, kakinya kan lagi sakit, jadi nggak bisa. Yang nongol motornya doang. Yang naikin motornya itu kalau nggak salah Dakota Mamola. Terus yang lain Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Binder, Aprilia diwakili oleh Raul Fernandez yang somehow dia pakai motor pabrikan dengan baju pabrikan, bukan RNF. Jadi you know lah ini arahnya kemana. Rivolo sepertinya sayang sekali sama dia sampai dia turun dengan baju resmi Aprilia, bukan sebagai RNF. Nggak ngerti juga gue kenapa. Jadi Pecco Bagnaia itu ketemu sama Casey Stoner. Jadi kita bahas dulu Casey Stonernya. Kemarin kan di podcast sebelumnya si Carlos Ezpeleta tuh bilang, sebenarnya kita itu nggak bisa menghapus aturan winglet. Kenapa? Karena winglet dan aerodinamis ini adalah terobosan yang membuat pabrikan Eropa bisa bersaing menyaingi pabrikan Jepang. Jadi kalau winglet dihapus, ya mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kan gua udah bilang kemarin, kalau itu winglet dihapus ya mau nggak mau mereka harus nunggu dulu kira-kira Papi Perigigi di Ducati itu bikin apa, cari selak di mana, baru mereka ngikut lagi. Karena kan dari awal yang punya inovasi adalah Ducati. Jadi memang Carlos Ezpeleta bilang nggak bisa kita sembarangan menghapus winglet. Mungkin bisa dikurangi atau ditahan sampai di titik tertentu, tapi nggak bisa langsung dihapus. Nah ini yang berbeda dengan pendapat Casey Stoner, legenda pensiun Mamang Mancing. Jadi dia ini ditanya, Casey Stoner, kalau misalnya lo ikut andai aku menjadi Carlos Ezpeleta, aka pemangku keputusan, karena kan dia bisa membuat keputusan untuk mengubah peraturan MotoGP, salah satunya adalah konsesi. Jadi menurutnya Stoner gini, ya memang aerodinamis itu adalah titik kelemahan para pabrikan Jepang. Dan itu menurut mereka makan biaya. Dan karena makan biaya, ya bisa jadi ada kemungkinan mereka ngambek dan mereka cabut dari MotoGP. Kenapa? Karena menurut mereka ini meraba-raba mau ngikut kemana, bagaimana caranya, dan terlalu banyak biaya pengembangan. Intinya adalah mereka pengen hasilnya cepat. Karena kalau nggak cepat mereka nggak puas, akhirnya mereka keluar. Nah kalau andai saya menjadi Carlos Ezpeleta, saya hapus itu winglet, saya hapus itu aerodinamis, saya hapus itu right height device, saya hapus itu kontrol traksi, saya batasi itu biaya pengembangan. Pokoknya kembali ke zaman dulu. Gue sih mikir kalau ini dia beneran jadi Carlos Ezpeleta, bisa-bisa dia dikudeta. Banyak banget. Pokoknya intinya adalah menurut dia kembali ke zaman dulu. Jadi kalau memang pabrikan Jepang masih tertinggal, ya kita masih bisa nunggu. Nah masalahnya sekarang menurutnya Stoner, ini aerodinamis berkembang, sementara pabrikan Jepang itu keteteran, nggak bisa ngikut. Udah keteteran nggak bisa ngikut, ya pedit pula. Jadi menurut dia ya harus dibegitukan. Jadi ditanya, jadi beneran nih lo mau jadi bagian dari Dorna? Ya paling enggak jadi penasihat lah. Jadi dia bilang apa? Enggak, mending gua di luar aja dah. Gua di luar jadi kritikus. Lebih bebas. Kecuali kalau gua punya perjanjian bahwa gua punya kekuasaan untuk melakukan ini itu. Kalau nggak ada kekuasaan itu mending nggak usah. Mending gua di luar aja jadi kritikus, ngomong sana sini. Nah ini yang dibahas sama Pit Bearer. Jadi kemarin kan KTM itu nongol di Goodwood.
si Binder nongol, nah Pit Bierer nongol. Jadi Pit Bierer bilang kayak gini, ya kita ngerti sih, kita ngerti memang itu makan biaya. Tapi mau menghapus Winlet itu nggak segampang itu. Kenapa? Karena kita udah kadung investasi di situ. Lu bayangin KTM itu sampai punya Bierer Institute hanya untuk meneliti aerodinamis. Jadi memang menurut Pit Bierer nggak bisa segampang itu mau dihapus karena kita udah investasi banyak di situ. Tapi memang ya kalau idenya adalah membatasi mungkin masih bisa. Tapi kalau mau dihapus sama sekali ya kita udah kadung terlanjur basah lah di situ. Memang saya akui kita sudah membuat kesalahan yang dilakukan F1 10 tahun lalu dalam hal aerodinamis. Tapi nggak bisa dihapus begitu aja. Kenapa? Karena kita udah investasi banyak di situ. Tapi untuk menguranginya atau menahan pengembangan ini itu bisa dimungkinkan. Dan kata Pit Bierer dia juga udah ngomong sama Rivola. Dan Rivola juga menurut dia, Aprilia juga setuju untuk jangan dihapus kebijakan aerodinamisnya, tetapi ditahan pengembangannya. That's okay. Kenapa? Karena mereka udah jor-joran juga. Lo lihat Aprilia aeronya tahun ini lebih spektakuler menurut gue daripada Ducati. Ducati malah niru mereka tahun ini. Jadi ya menurut gue wajar bahwa para pabrikan Eropa itu nggak mau kalau sampai kebijakan Winlet ini dihapus total. So kita kembali lagi ke Goodwood. Jadi kemarin itu Stoner ketemu sama Pecco Bagnaia, ketemu sama Enea Bastianini dan para legenda lainnya. Dan Pecco itu bilang kayak gini, ini pertama kalinya saya muncul di Goodwood. Dan saya rasa ini adalah festival yang paling menakjubkan untuk hidup dia. Kenapa? Karena dia pas lagi ngantri bareng motor-motor lain, mau touring, lewat tuh mobil F1 kutuk-kutuk di samping dia. Nggak pernah lo lihat motor MotoGP ketemu sama mobil F1 di event yang sama, kecuali di Goodwood Festival. Jadi memang di sana itu motor dari yang jadul banget sampai yang baru banget ketemu. Dan di sana juga akhirnya para penonton Goodwood itu nggak merasa rugi hadir di sana kemarin. Kenapa? Karena mereka bisa lihat para jurdunya Ducati yang cuma 2. Si Stoner sama Pecco Bagnaia nongol touring bareng-bareng. Jadi ibarat kata jurdun pertamanya Ducati dan jurdun terbarunya Ducati. Jadi kemarin gue tuh sempat nanya-nanya ke yang hadir di sana gitu kan. Ada yang lihat Yamaha nggak sih? Jadi menurut mereka gini, iya sih emang nggak ada Yamaha. Kalau mau dibilang existing rider, Honda sama sekali nggak ada memang, tapi motor mereka ada. Ada motornya Papa Lucas di sana, LCR punya. Ya meskipun yang naikin adalah Dakota Mamola karena Alex Rins kan lagi sakit kaki, tapi paling enggak adalah Honda hadir. Yang dipertanyakan adalah Yamaha kemana? Nggak ada satu biji pun. Udahlah rider motor aja, nggak ada. Jadi ya memang agak-agak gimana ya, agak-agak jadi pertanyaan apakah memang ngambeknya beneran ngambek, apa menurut mereka memang festival Goodwood ini nggak penting-penting amat. Itu sempat jadi pembicaraan sih di antara para fans yang nongol di sana. Jadi menurut para fans ya udahlah ya, kalau emang nggak mau ya nggak apa-apa. Toh yang lainnya udah nongol, Aprilia nongol, KTM nongol, Ducati nongolnya banyak, Honda juga nongol, LCR paling enggak. Jadi ya udahlah, kalau Yamaha nggak mau nongol nggak apa-apa. Nah di Goodwood Festival itu kemarin juga muncullah pembicaraan sepoi bahwa kemungkinan KTM itu lagi merayu-rayu LCR Honda. Kenapa? Karena memang kan mereka mau tarik RNF nggak bisa, masih ada kontrak. Kemudian tarik Gresini, Ducati udah terlanjur melapor di MSMA Assen bahwa mereka akan turun 8 rider, 8 motor, otomatis Gresini sudah termasuk dalam hitungan mereka. Jadi yang mereka bujuk-bujuk sekarang adalah LCR. Nah kebetulan LCR nongol tuh di Goodwood. Ternyata itu nggak dibantah oleh Stefan Pierer, bos besarnya grup KTM. Jadi Stefan Pierer bilang kayak gini, yang kami mau pastikan adalah Pedro Acosta akan mengendarai motor KTM tahun depan. Itu yang pertama. Yang kedua, tim pabrikan itu nggak bisa diganggu-gugat. Jack Miller sama Brad Binder itu masih jalan kontraknya, nggak bisa diganggu-gugat. Sementara Pol Espargaro itu masih ada kontrak dengan kami. Dan saya sendiri tidak merasa yakin bahwa performanya akan memburuk bila dia kembali turun track. Kenapa? Karena memang Pol Espargaro sudah lumayan bagus lah dia di atas motor. Kemarin dia nguji di sirkuit Barcelona kan. Jadi menurutnya Stefan Pierer ya nggak bisa kita harapkan bahwa Pol Espargaro akan memburuk, nggak bisa. Karena faktanya dia masih ada kontrak untuk tahun depan, dan tahun depan dia bisa turun dengan keadaan 100% masalahnya. Jadi nggak bisa sembarangan diputus kontraknya, bener nggak?
Meskipun Pat Bearer bilang ya memang ada kemungkinan kalau memang dia mau mundur ya bisa jadi test rider, bisa. Tapi Stefan Pierer, sang bos besar bilang apa? Masalahnya tahun depan dia kemungkinan sudah 100% dan bisa membalap penuh. That's the problem. Dan tahun ini pun belum tentu dia bermain jelek kalau dia turun track. Sementara Augusto Fernandes, ini kan kemarin adalah plan C. Dia bilang, saya sudah perpanjang itu. Dia sudah ada kontrak. Jadi Augusto Fernandes sudah ada kontrak, Pedro Acosta juga sudah ada kontrak. Otomatis tahun depan kami akan punya 5 rider. Yang menjadi pertanyaan adalah Pedro Acosta akan ke tim mana? Jadi Stefan Pierer bilang gini, RNF itu nggak bisa diambil alih. Kenapa? Karena memang sejak awal mereka itu ada dalam masalah keuangan. Dan memang kondisinya adalah Aprilia itu mensubsidi mereka besar-besaran. Sorry itu gue harus jujur karena ini Stefan Pierer yang bilang. Itu disubsidi besar-besaran oleh Aprilia. Sementara Gresini itu sebenarnya maunya masuk di Aprilia, tapi menurut mereka Ducati lebih baik dan faktanya seperti itu. Jadi ya kita sedang mencari tim satelit lain, jadi yang tersisa cuman LCR. Tapi yang pasti Stefan Pierer yakin bahwa Pedro Acosta akan punya tim tahun depan. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kenapa? Karena LCR itu juga masih ada kontrak tahun depan dengan Honda. Nah ditanyalah sama Lucio Cecinello. Jadi Cecinello bilang gini, saya mau jujur sama kalian. 10 hari lalu itu memang Francisco Guidotti itu nelpon saya. Ya dia nelpon juga layaknya teman, biasa-biasa aja nanya gimana, apa kabar, gitu-gitu deh. Lalu dia bilang, kami ini sedang memikirkan gimana caranya membuat pergerakan untuk masa depan kami. Jadi kami memang berencana untuk membuat tim satelit yang bisa ditempati oleh Pedro Acosta. Jadi dia tanya gimana menurut pendapat saya. Jadi saya bilang gini, oh kalau saya sih tim saya masih ada kontrak sampai tahun depan sama Honda. Ya udah gitu aja dia nelpon, selesai. Jadi nggak ada kesepakatan apapun. Jadi kalau kalian mau bilang saya mau pindah ke KTM, saya sendiri juga ragu. Kenapa? Karena saya sudah membalap bersama Honda itu sudah 18 tahun. Dan selama 18 tahun itu hubungan saya sama Honda bukan cuma hubungan profesional tapi juga antar pribadi. Jadi saya sendiri juga ragu saya akan meninggalkan Honda karena saya merasa saya sendiri adalah orangnya Honda. Jadi dia memberi sinyal bahwa even kontraknya berakhir dengan Honda, dia malah niat perpanjang dengan Honda. Kalau Honda masih eksis, ya iyalah, doain aja masih eksis. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi pertanyaannya siapa yang akan dicaplok oleh KTM? Karena udah nggak bisa nambah kursi satu lagi, kecuali udah benar yang dibilang sama Ngintiles di blogger, beli seat dari tim lain satu, dari tim satelit lain. Nah masalahnya kan LCR kemarin emang cuma satu seat, makanya mereka goda-goda LCR. Karena kan satu seat lagi kan punya Idemitsu, makanya mereka lebih potensial untuk diambil daripada Gresini yang punya 2 rider. Jadi ngerti kan? Jadi udah nggak bisa nambah seat, harus ambil satu, harus ada satu yang dikorbankan. RNF jelas nggak bisa, itu Aprilia udah subsidi full di situ katanya. Gresini bisa, cuman masalahnya mereka 2 seat, nggak bisa dilepas satu. Karena itu udah kesepakatan sama Ducati, dan Ducati udah melapor mereka akan turun 8 motor tahun depan. Yang bisa dikorek ini cuman Honda. Nah masalahnya adalah Cecinello kagak mau. Tapi ya kita lihatlah nanti, mungkin di Silverstone nanti perubahan terjadi. Kenapa gue bilang mungkin perubahan terjadi? Karena LCR itu dipastikan tahun depan nggak punya rider. Jadi Cecinello itu mengakui bahwa Alex Rins itu memang nggak akan bersama LCR lagi tahun depan. Jadi dia bilang Alex Rins itu punya kontrak 2 tahun sama HRC Honda. Jadi tahun ini sama tahun depan. Dia punya opsi untuk keluar asal ada tawaran dari tim pabrikan. Jadi pilihannya Alex Rins saat ini adalah dia naik ke tim pabrikan di Honda, di mana bersama pabrikan ini dia sudah punya mulai punya ikatan yang bagus, sudah pernah menang di atas motor itu, sudah punya bayangan gimana harus bekerja, atau dia ke Yamaha yang tentunya punya lingkungan baru dan cara kerja yang berbeda. Dan itu artinya dia harus beradaptasi lagi dari nol.
Dan tentu saja kalau dia naik ke tim pabrikan ada kemungkinan dia akan menjadi rider pengembang. Kenapa? Karena di atas kertas dialah yang memberi kemenangan untuk Honda. Petinggi Jepang itu lebih ikhlas melepas Mir atau tuan putri mereka Marc Marquez daripada melepas Rins. Jadi Cesinello bilang gini, ya kami akan merindukan Alex Rins. Dan nanti di Silverstone ya kami mulai akan mencari-cari lah siapa yang cocok untuk pengganti. Jadi untuk saat ini kita pakainya Iker Lecuona untuk ya sambil nunggu Alex Rins pulih. Karena kita juga nggak tahu kapan dia bisa pulih. Pokoknya kita tunggu sampai akhir bulan untuk melihat kondisi dia. Dan setelah itu kita akan kasih ya waktu sedikit lebih lama untuk dia terbiasa dengan kakinya, baru dia bisa turun track. Tapi yang jelas di Silverstone nanti Iker Lecuona yang akan mengganti. Jadi Iker Lecuona ini kan kemarin dia gantiin Mir, pakai motor pabrikan dengan sasis pabrikan. Nah, nanti di Silverstone dia akan gantikan Alex Rins pakai motor pabrikan dengan sasis jadul. Jadi dia secara nggak langsung akan punya pembanding apa bedanya sasis pabrikan dengan sasis jadulnya Alex Rins yang bikin dia menang di Austin. Jadi menurut gua sebenarnya Iker Lecuona juga punya potensi untuk jadi ridernya Honda. Why not? Nah, pertanyaan lain adalah kalau Papa Lukas naik ke tim pabrikan seperti katanya Cesinello, kan kalau ke Yamaha secara otomatis dia akan mendepak Morbidelli karena Morbidelli kan habis kontraknya. Nah pertanyaannya adalah kalau di Honda pabrikan siapa yang mau didepak? Nah ini mengarah ke gosip baru. Gosip berhembus sepoi-sepoi, Jurgen tadi anggap Joan Mir itu mengetuk pintunya Ducati Gresini. Jadi memang kalau kalian dengar gue dari podcast-podcast sebelumnya kan gue udah bilang yang paling duluan gue dengar itu adalah Mir yang mau minta keluar dari Honda. Dia lagi cari celah. Cuman bedanya adalah Paco Sanchez pujuk-pujuk dia untuk bertahan dulu. Kenapa? Karena kontraknya kan 2 tahun, nggak bisa dipatah gitu aja. Karena nggak ada opsi perpanjangan di situ. Sekaligus 2 tahun. Nah, mumpung Honda pengen cariin seat buat Papa Lukas, kesepakatan nih, win-win solution dong. Bener? Kebetulan Mir pengen hengkang, kebetulan Honda pengen nahan Papa Lukas. Bener? Jadinya ya udah nggak apa-apa lah Mir, lu ketuk-ketuk pintu mana kayak terserah. Itu win-win solution dan memang Mir memang pengen keluar. Nah masalahnya adalah dia nggak mau ke Yamaha. Kenapa? Karena Yamaha juga pabrikan Jepang dan sudah gue bilang head to head Honda memang lebih baik dari Yamaha sebenarnya head to head. Jadi ya wajar dia ngetuknya pintu Ducati Gresini. Nah ini lagi yang jadi pertanyaan. Udah gue bilang Gresini itu seatnya kan sebenarnya 2. Dia itu adalah tim yang disubsidi oleh Ducati. Di Ducati itu tim yang sepenuhnya independen itu cuman tim Muni VR46. Yang lain itu masih disubsidi. Nah, Gresini itu adalah salah satu tim penerima subsidi. Nah, syaratnya untuk tim Gresini ini adalah satu seat itu adalah seat untuk rider pilihan tim. Satu seat lagi itu untuk rider pilihan pabrikan. Dan biasanya dikontrak langsung oleh pabrikan seperti Enea Bastianini kemarin kan. Karena Fabio Di Giannantonio kan kemarin itu adalah rider pilihan tim satelitnya. Jadi Enea dikontrak sama Ducati, Di Giannantonio dikontrak sama tim satelit. Nah tahun lalu itu bikin manuver lah Nadia Gresini. Awalnya Papa Alice yang mau di itu seat yang ditinggalkan oleh Enea Bastianini. Karena itu kan adalah seatnya tim pabrikan. Papa Alice sendiri udah sowan ke Gigi Dalinya, ke Ciabatti udah sowan. Ujuk-ujuk pengumuman Alex Marquez. Jadi memang Papi Perigi itu kabarnya agak kurang suka sih. Kenapa? Karena dia bilang yang dilapor ke kita itu adalah Papa Alice. Nongol-nongolnya malah Alex Marquez. Cuman ya sudahlah karena itu kan keputusannya tim satelit dan itu dikontrak oleh tim satelit. Jadi posisinya tahun ini adalah Gresini itu makan semua seat yang ada di tim. Jadi Alex Marquez itu pakai seat tim satelit, Fabio Di Giannantonio juga. Nah ketika tim Gresini tanda tangan perpanjangan dengan Ducati yang katanya bakal diumumin di Silverstone, itu salah satu klausul yang kembali ditegaskan oleh Ducati sebagai pabrikan adalah mereka minta kembali seatnya mereka. Jadi Di Giannantonio itu hampir pasti akan diganti oleh rider pilihan pabrikan. Nggak bisa lagi dicampuri sama satelit. Jadi gosip sepo-seponya petinggi Ducati yang ditanya nih, udah dengar belum Mir katanya negosiasi sama Gresini? Jadi orang Ducati itu bilangnya apa? Itu sebenarnya adalah seatnya pabrikan. Dan sejauh yang kami tahu, menurut Ducati, rider yang ada di daftar mereka itu menurut prioritas itu pertama Franco Morbidelli, oke. Yang kedua Tony Arbolino dari Moto2, yang ketiga Johan Zarco. Nggak ada nama Mir di situ, mereka nggak tahu.
Jadi kalau memang benar ada pembicaraan antara Gresini dengan Joan Mir, itu Ducati nggak tahu sama sekali. Jadi gosipnya Ducati itu mulai nelpon lagi nih. Kalian tahu kan kemarin VR46 begitu ada isu bahwa mereka akan putus kontrak dari Ducati untuk pindah ke Yamaha, itu gigi dalinya langsung telepon Ushio. Gosipnya Ducati langsung telepon Gresini. Jadi Ducati bilang nggak ada di daftar kita, Mir. Tapi nanti kita konfirmasi lah sama Gresini apakah memang benar mereka dihubungi oleh Joan Mir apa gimana. Tapi yang jelas seat itu sejauh yang kami tahu itu calonnya cuma 3. Franco Morbidelli, Tony Arbolino, atau Johan Zarco. Nah, kalau nggak masuk di Gresini, bakal kemana? Ya ke Yamaha. Itu aja. Besar kemungkinan menurut beberapa orang lain bahwa Marc Marquez kemungkinan akan bertahan di Honda. Kenapa? Karena harga diri dia menahan dia untuk bisa menyelesaikan kontraknya. Tapi ya itu lain cerita kalau misalnya nanti dia naik di atas motornya ternyata dia cedera lagi, karena dia cuma butuh 1 cedera lagi untuk keluar dari Honda. Karena dia udah bosan sama cedera, katanya bosan gue sama cedera. Tapi ya menurut gue bener juga sih, dia bisa bosan sama cedera. Cuman perkaranya adalah lu jangan cari-cari cedera juga, gitu sih. Ya memang logikanya orang bilang siapa sih yang mau cedera? Ya kalau lu paksa motormu melewati batas ya namanya lu cari cedera. Jadi Stefan Bradl tuh bilangnya kayak gini, mungkin memang sebenarnya sih Marc Marquez perlu sedikit lebih sabar sama motor, karena memang motor ini nggak bisa dibawa ke level yang dia minta, masih perlu waktu. Jadi jangan dipaksa, kalau dipaksa ya dia yang cedera. Ya bener juga, ini sama seperti kata Johan Zarco bilang ya memang saya ada kemungkinan untuk pindah dari Ducati, tapi saya senang di Ducati dan saya merasa saya berhak dapat kesempatan untuk bersama Ducati. Dan dia bilang kalaupun soal Marc Marquez ya, karena kita ini sudah sama-sama di atas 30, Marc Marquez juga udah resmi di atas 30, dia udah 30 tahun Februari kemarin, mungkin dia sebaiknya bisa lebih sabar, lebih menahan diri. Kenapa? Karena Honda ini adalah motor yang sudah bersama-sama dengan dia sejak lama. Lu sebaiknya sabar sama Honda. Kenapa? Karena Honda juga udah sabar sama lu. Jadi ya saling sabar lah. Lu nggak bisa juga maksa-maksa. Udah tahu motor lu nggak bisa dipaksa, lu paksa terus lu cedera, ujungnya lu nyalahin motor. Nah, ini yang dipertanyakan. Kira-kira kalau misalnya selesai kontrak di Honda, Marc Marquez mau pindah ke KTM nggak? Nah, Stefan Pirer ngomong nih, meskipun Pit Bierer kemarin ngomong, adalah kehormatan bila Marc Marquez bergabung dengan KTM. Tapi sang bos besar ngomong lain cerita. Jadi dia bilang apa? Kami itu membesarkan rider-rider kami. Kami punya sistem pengkaderan sendiri. Dari Moto3 ke Moto2, lalu ke MotoGP. Oke? Jack Miller itu dari Ducati ke sana ke sini itu awalnya memang dia dari Red Bull, grupnya mereka. Itulah kenapa Jack Miller bergabung di KTM dan disayang. Jadi menurutnya Stefan Pirer, kami memang pengen Jordan. Tapi Marc Marquez bukanlah cara kami untuk Jordan. Dia dengan tegas bilang itu. Meskipun ada kemungkinan untuk kolaborasi itu, tapi Marc Marquez bukanlah cara kami untuk Jordan. Kenapa? Karena kalau dia menang, penghargaan dan puja-puji itu cuma untuk dia dari para ABR. Tapi kalau dia jelek, yang salah itu pasti motornya. Disalahkan motornya. Contoh ya Honda, lihat aja. Honda itu sudah kasih berapa Jordan coba buat Marc Marquez. Giliran Marc Marquez jelek, Honda yang dihina-hina. Salahnya siapa? Jorno ABR. Itu yang paling mempengaruhi. Kenapa? Karena mereka itu adalah, gua nggak bisa bilang influencer juga, tapi kan mereka punya media dan di situ mereka menyebutkan bahwa Honda itu terlalu bobrok. Dan itulah yang membuat para ABR ini membenci Honda. Dan itu yang Stefan Pirer nggak mau. Udah gue bilang, Stefan Pirer ini bangga sekali sama motornya. Johan Zarco aja kemarin dilepeh. Jadi kalau sampai KTM dapat jari tengah seperti Honda, dapat jari tengah dari Tuan Putri, oh no. Itu yang Stefan Pirer nggak mau. Karena dia nggak mau motornya dihina-hina. Rider hina-hina motornya aja dilepeh, apalagi kalau fans. Dia tahu kalau dia terima Marc Marquez terus Marc Marquez jelek atau cedera atau kenapa-kenapa, ABR yang bakal menghina-hina KTM dan itu dia nggak mau. Sebenarnya kalau menurut gua dia lagi nego sama Red Bull, bisa nggak usah dikasih masuk di sini, lu cari tempat lain. Karena memang nggak mau Stefan Pirer terima dia sebenarnya. Ya meskipun Pit Bierer bilang ya kami
sangat tersanjung kalau sampai Marc Marquez bergabung. No, gue tahu sifatnya Stefan Ferrer ini seperti apa. Bayangin Remy Gardner yang Jordan Moto2 aja sampai berani dilepeh, coba. Cuman 1 tahun doang. Pokoknya kalau motor gue dibilang jelek, jangan sampai, nggak mau. Jadi mending dia nggak terima Marc Marquez daripada masukin Marc Marquez terus motornya dibilang jelek. Jadi secara resmi, total semua pabrikan Eropa itu menolak Marc Marquez. Yang punya peluang itu cuman kalau dia pindah ke Yamaha. Dan kalau mau pindah ke Yamaha, harus tahun depan. Kenapa? Karena yang habis kontrak adalah Morbidelli tahun depan. Kalau dia mau nunggu dulu, kadung masuk entah itu Mir atau Papa Lukas, dia udah nggak bisa masuk lagi di Yamaha, udah nggak bisa lagi meninggalkan Honda. Why? Karena kita yang udah tegas bilang, sebenarnya kami nggak mau sama dia, nggak mau. Kalau udah kayak gitu, ya kalaupun masuk di KTM nggak akan bagus suasananya, gue jamin. Karena Stefan Ferrer udah terlanjur defense duluan. Kalau udah defense duluan kayak gitu udah nggak bisa. Nah yang pertanyaan gue juga menarik adalah kalau memang Papa Lukas naik ke tim pabrikan tahun depan, entah dia harus mendepak Mir, entah dia harus mendepak Marc Marquez, siapapun dari itu berdua yang pindah ke Yamaha, karena cuma itu pilihan yang tersedia, hubungannya dengan Papi Peripuik akan seperti apa? Karena dia sih sebenarnya nggak anti Papi Peripuik, cuman sepertinya Puig yang anti sama dia. Memang dari Argentina kan Puig udah mulai sebel-sebel sama dia kan, gara-gara dia dipaksa pakai sasisnya Marquez terus dia nggak mau. Terus dia waktu menang di Austin, dia sempat bilang, Puig lo lihat nggak gue menang? Dan giliran di Jerez dia bilang, saya sebenarnya butuh dukungan dari Puig. Ujung-ujungnya sampai sekarang nggak pernah dia dikasih itu sasis Kalex. Tapi ya menurut Nakagami sih, memang itu sasis gagal. Menurutnya Nakagami. Jadi dia bilang, saya coba itu sasis Kalex nggak lama. Tapi feelingnya kayaknya lebih baik pakai sasisnya Honda deh daripada pakai itu sasis Kalex. Jadi beberapa jurnal bilang sepertinya sasis ini gagal, sasis Kalex ini gagal. Dan gue kan udah bilang di podcast Asen kemarin, gue udah bilang ini ori somehow cocoknya sama sasisnya Honda, gak bisa sama sasis Kalex. Jadi memang Nakagami bilang sendiri, kayaknya lebih enakan sasis Honda deh daripada itu Kalex. Karena feelingnya agak beda. Ban belakang justru lebih gak kerasa sama sekali menurut dia. Jadi ya, kita lihatlah nanti akan seperti apa gonjang-ganjingnya. Morbidelli itu kemarin terakhir wawancaranya masih tetap stay cool. Jadi dia bilang, ya seperti biasa saya tetap latihan sama anak-anak di range. Dan somehow saya masih berasa saya cepat. Dan saya menjalani kehidupan saya seperti biasa tanpa tekanan. Dia bilangnya sih seperti itu. Itu aja. Dia sama sekali nggak terlihat khawatir karena memang dia tahu masa depannya dia kemana. Antara ke Ducati atau ke Yamaha WSBK. Dia tergoda untuk bisa membuktikan bahwa dia bisa cepat di MotoGP. Kan kemarin kan Bebe Vale udah wanti-wanti sama dia. Dia ini kan murid pesaingnya Bebe Vale. Lu tahu kemampuan lu. Kalau lu merasa lu lebih mampu di WSBK, silahkan lu ke WSBK. Kalau enggak, give it a try. Pindah ke Ducati. Dan Ducati memberi jaminan seat masalahnya. Ducati melakukan apapun gimana caranya supaya VR46 lepas dari Yamaha. Karena menurut gua satu kali lagi Gresini membelot, yang dilepas justru Gresini. Karena VR46 di atas kertas prestasinya lebih bagus daripada Gresini. Satu. Yang kedua, mereka itu tim independen yang nggak dibiayai apapun sama pabrikan. Itu yang diapresiasi oleh Ducati. Makanya mereka pengen VR46 itu tetap sama mereka. Udah ridernya bagus, nggak perlu subsidi pula. Bener? Tapi kita lihat lah, siapa tahu ada yang dekat-dekat sama kepala tim kan justru tahu Muni VR46 yang akan dipaksa ke Yamaha, ya bisa jadi juga. Itu kalau Morbidelli tertahan di Yamaha. Tapi Uchiho sepertinya cari cara gimana caranya supaya mereka bertahan di Ducati justru. So itu aja podcast kita kali ini. Selamat menempuh hidup baru dan selamat berbahagia untuk adik ipar Mbak Yu, Luca Marini dan Marta Vincenzi. Gue gak ngerti bener gak sih sebutan namanya. Pokoknya selamat berbahagia karena akhirnya mereka menikah kemarin dan itu seru banget dan menurut gue bule-bule itu menyenangkannya kalau versi bule menikah itu sederhana banget. Gak sederhana juga sih, sebenarnya mewah tapi gak perlu undang orang satu kampung. Gak perlu gedung yang wah enggak. Yang datang itu cuman yang dikenal, keluarga, saudara, pokoknya orang yang emang dikenal.
Jadinya memang romantis banget sih kalau menurut gue. Pokoknya selamat berbahagia, semoga cepat dapat momongan. Oke, itu aja podcast kita kali ini. See you next time guys, bye-bye.